Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kelompok 2 praktek PSPTKR SMK Negeri 1 Bledug. Kami ingin menyampaikan tentang analisa sistem kopling, transmisi, propeller shaft, dan gardan. Baiklah, di depan kita sudah ada sistem kopling. Langsung saja kita akan menjelaskan komponen kopling. Pada sistem kopling terdiri dari flywheel, clutch disc. Di dalam clutch disc terdapat spring damper. Di tengah terdapat clutch hub. Di pinggir ada facing, cushion plate, rivet. Kemudian yang ini disebut clutch cover. Dalam clutch cover terdapat diagram spring, relase bearing nantinya di sini. Cara kerjanya, ketika pedal kopling diinjak, maka clutch cover akan menarik clutch disc atau kampas kopling, dan yang terjadi clutch disc akan merenggang dari flywheel. Ketika pedal kopling dilepas, maka clutch cover akan menjepit clutch disc akan menempel pada flywheel dan ikut berputar. Jika pedal kopling hanya diinjak setengah, maka kopling tidak akan bekerja dengan maksimal sehingga mengakibatkan clutch disc atau kampas kopling cepat habis. Setelah sistem kopling, kita lanjut ke sistem transmisi untuk mengetahui komponen, fungsi, dan cara kerjanya. Rumah kopling berfungsi sebagai komponen bergerak yang memindahkan daya dari sektor mesin hingga ke roda. Performanya harus diperiksa secara berkala. Selanjutnya, extension housing melindungi poros output yang ada dalam sistem transmisi. Poros input transmisi atau transmission input shaft untuk memutar gigi pada gearbox. Reverse gear atau roda gigi idler mundur untuk mengubah arah putaran output shaft sehingga memungkinkan kendaraan bisa bergerak mundur. Roda gigi transmisi atau gear transmission untuk mengubah kecepatan putaran. Ring sinkronis untuk menyamakan putaran roda gigi yang berhubungan dengan putaran. Bantalan rod jarum atau main bearing untuk menumpu sebuah poros agar poros dapat berputar. Snap ring untuk mengunci penempatan posisi. Counter gear untuk menghasilkan torsi dari gigi input menuju gigi kecepatan. Hub sleeve sebagai pengunci penyesuaian gigi percepatan. Bak transmisi atau transmission case sebagai dudukan bearing transmisi besar dengan poros-porosnya. Garpu pemindah atau shift fork untuk memindah gigi pada porosnya sehingga memindah gigi akan mudah dipindahkan. Poros output untuk meneruskan putaran akhir torsi pada mobil yang dihasilkan gigi percepatan menuju poros propeller. Transmisi manual bekerja dengan menggunakan prinsip yang sederhana dengan rasio roda gigi. Perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada sistem transmisinya. Misal kamu sedang melewati jalan menanjak, maka diperlukan torsi yang lebih besar untuk menahan beban. Setelah sistem transmisi, kita lanjut pada sistem propeller shaft. Dan berikut ini adalah komponen yang ada pada propeller shaft beserta fungsi dan cara kerjanya. Slave yoke berfungsi sebagai penghubung antara poros propeller dengan transmisi. Speeder berfungsi mengubah poros dengan slip joint speeder.
Spider bearing berfungsi mengurangi gesekan yang terjadi. Setelah itu, flank yoke berfungsi sebagai penghubung antar drive shaft dengan poros gardan dengan melalui rear universal joint. Cara kerja propeller shaft cukup sederhana. Komponen ini bekerja dengan meneruskan putaran dari sistem transmisi menuju gardan. Tak peduli kondisi apapun yang dilalui kendaraan, entah itu jalan bergelombang atau menanjak. Saat bekerja, propeller shaft bergerak memutar karena memang fungsinya untuk meneruskan putaran. Namun, selain gerak memutar, propeller shaft juga bergerak naik turun sesuai kondisi permukaan jalan. Gerak naik turun ini disebabkan karena propeller shaft terhubung dengan poros roda belakang yang berkaitan dengan sistem suspensi. Nah, gerak naik turun tersebut kadang membuat panjang propeller shaft berubah. Agar perubahan tersebut tidak membahayakan, maka komponen ini dilengkapi dengan rear universal joint. Keduanya bertugas untuk menyesuaikan panjang serta posisi propeller shaft sesuai kebutuhan mobil. Dan yang terakhir adalah sistem gardan. Berikut komponen, fungsi, dan cara kerjanya. Langsung saja kita mulai. Bearing cup. Komponen gardan ini berguna untuk menahan bearing as roda yang terletak di bagian sisi seat gear. Differential carrier. Fungsi utama dari differential carrier adalah menjadikan rumah untuk meletakkan beragam komponen gardan pada mobil. Pinion shaft. Fungsi utama adalah menjadi poros pemutar untuk mengalirkan poros propeller dan putaran. Pinion gear. Komponen ini berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari propeller shaft yang selanjutnya dipindahkan ke ring gear lalu dirubah arah putarannya sebesar 90 derajat. Ring gear fungsinya adalah meneruskan daya dari propeller shaft diperkecil sesuai tenaga yang diteruskan drive pinion ke ring gear untuk merubah arah perputaran roda sebesar 90 derajat. Seat gear. Bagian ini berfungsi membedakan putaran roda kanan dan kiri saat kendaraan membelok serta menyeimbangkan kedua roda pada RPM yang sama pada saat mobil tidak membelok sehingga seat gear tetap ikut berputar. Spider gear. Fungsi untuk memutar seat gear dan membuat perbedaan putaran antara kedua seat gear gigi spider berjumlah 2, atas dan bawah. Adapun cara kerja sistem gardan adalah sebagai berikut. Pada saat mobil berjalan lurus, kedalan kedua ban roda kiri dan kanan sama-sama dalam kecepatan putaran yang sama.